Nasi uduk Viva la Faha. Viva la Faha, Faha. dada, sayap. Yang wah, Heboh. sedek-sedekan ya. Iya, Oh, gitu ya. dar. Dar. Akhirnya kita bisa nonton lagi. Akhirnya kan. gitu ya. Kita tuh nyanyi bareng gitu. Kebayang nggak? Sing along Karaokean. deh. Iya sing-along gitu. Kayak karaokean sama ribuan blinke Iya, gitu. blink. Terus setelah selama ini kita Heeh. dikurung. Betul. Orang-orang ngawar tiket. Kita ngawar unit dong. War unit pasti. dong. Wah, buruan guys sekarang juga. Aduh, Coldplay mau ke Indonesia nih. Weh, gimana? Mau ikut nonton, Mbak? Nonton lagi berarti. Nonton lagi. Nonton lagi kayak udah pernah aja gitu ya. Coldplay baru pertama Baru nih pertama akhirnya ya. ke Indonesia Pertama kan. kali Pertama gitu. kali ke Indonesia. Udah ditunggu-tunggu Dari dari dulu. beberapa generasi. Weh. Gimana? Ikut nggak? Pengen banget sih, Pengen pengen banget. Mudah-mudahan dapet nanti pas war ya. Nah, ini nih War nih Nah, yang itu dia tanggal saingannya. sih 17 sampai 19 ya. Iya, Risalet 17-18. Terus yang misalnya ya 19. Ya. Kayak tahu banget ini. Jadinya orang dalam ini. 18 itu kan hari libur. Itu dipersiapkan iya. waktunya dari pagi. Stamina gitu ya. Dipersiapkan semua gadget. Oh, iya. Siap keluar. Nah, belum kenalan dong. Kenalan dulu sama Urban Squad sekalian tuh. Oke, Halo Urban Squad. Ya. Jadi kali ini aku lagi sama apa gue ya di sini? Santai aja kali ya. Santai aja. Lu gue aja ya. Lu gue aja. Gue lagi sama siapa, kenalin diri? Aku Nita. Nita. Ya dari apa Mbak? Bagian mana? Bagian atas bawah kan? Wih. Aduh, apaan tuh? Apaan tuh? Atas bawah depan belakang tuh. Aduh. Aku di bagian legal project. Oke. Biasanya megang proyek Urban Town Serpong sama Urban Town Karawang. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda tangan PPJB biasanya ketemu aku. Oh, oke. Pasti Gitu. beberapa Urban Squad sering ketemu ya, selain di kantor mungkin ya. Iya. Tepuk tanda tangan juga. Iya, gitu. pasti ketemu aku. Iya. Status masih? Single. Wah, buruan guys sekarang juga. Sekalian nih. Oke, jadi kesibukan di tadi Serpong sama Karawang ya. Karawang. Kalau lagi free berarti nonton konser dong. Betul. Konser dong. Oke. Nah, sekarang lagi ngehitsnya itu banyak Coldplayan nih. Kemarin kan udah resmi gitu Coldplay ke Indonesia. Iya, udah heboh banget tuh dari sebelum Iya. diumumin juga. Nah, orang-orang pada kreatif nih orang-orang ya. Apalagi Indonesia ya, kita tahu Iya. semuanya kreatif semua, netizen kreatif semua. Udah ngerilis poster pasti langsung dipleset-pleset. Nah, betul. Iya, banyak banget tuh kalau lihat di Twitter tuh dari Kemenpora ya nggak salah ya, yang jadi Goldplay itu nanti mungkin ditampilin jadi Goldplay gitu. Keren. Terus ada referensi apa nih yang plesetan-plesetan? Aku tuh pernah lihat. Jadi ada yang nge-share nasi uduk tapi Coldplay, kol goreng gitu. Oh, ada singkatannya. Ada singkatannya. Terus menunya yang lucu itu nasi uduk Viva la Faha. Faha, dada, sayap. Viva la Faha, sayap. Itu lucu banget sih. Kenapa ya orang-orang kreatif banget ya? Terus ada juga nih di Twitter tuh PUPR. Oh iya. Nge-tweet gini, dia nyanyi gitu. And I will try to fix you. Fotonya jalan di ujung. Jalan bolong-bolong itu ternyata. Emang harus dibenerin sih. Emang harus dibenerin ya. Iya. Nah tapi kita juga ikut-ikutan lah. Oke. Iya, maksudnya kita nggak mau ketinggalan tren nih. Iya dong. Urban Town juga buat ya, nih kayak gini nih, kayak Urban Town ya. Wah. Iya, mau nonton di mana? Di area Urban Town Karawang, atau Urban Town Serpong, harus di mana? Di mana Forest Walk, gitu. Ya mau ketinggalan lah, gitu. Orang-orang ngawar tiket, kita ngawar unit dong. War unit dong. Nah, dengar-dengar sering nonton konser, mungkin ada apa tips and trick buat award kayak gimana sih? Emang susah ya emang? Jujur aku belum pernah sih. Oh iya. Belum pernah. Aku udah pengalaman. Ya aku udah. Yang Justin Bieber aku ngawar sendiri. Justin Bieber tahun berapa ya? Lupa dari tahun 2021 ya? Iya kayak udah lama ini deh. Apa kemarin ya? Tahun 2022. Lupa lah. Nah itu udah capek-capek ngewar. Udah dapet.
Dapat apa maksudnya? Dapat tiket dapat ya tiket. dong. Kirain lagi dapat apa gitu. Dapat nomornya Justin Bieber sih. Terus. Terus udah gitu, udah seneng banget nih, udah ngefans banget Justin Bieber dari SMP kan. Dari lahir gitu ya. Waduh. Oke. Dari SMP udah suka banget. Dulu waktu SMP pengen nonton konsernya, dulu kan sempat kesini kan. Tapi nggak bisa nonton, belum punya uang sendiri. Sekarang udah giliran udah punya uang, udah dapet tiket ya. Sakit lah dia nggak jadi konser. Oh iya ya. Sedih banget. Terus habis itu akhirnya si promotornya ngebuka refund, kalau ada yang mau refund karena belum jelas, ya udah akhirnya aku refund. Terus yang Blackpink kemarin aku nonton. Blackpink juga tuh ya. Di GBK juga. Sama kayak Coldplay kan di GBK juga kan. Itu juga aku dapat. Aku sendiri juga nih ngewarnya. Satu tiket tapi? Aku waktu Blackpink itu beli 4 tiket. Calo jadi ya? Di bisnisin. Dijual. Kayaknya tangan aku tuh tangan wangi deh. Sakti buat ngewar tiket. Nah, konser sendiri kan udah mulai dari 2022 akhir lah ya. 2022 akhir semenjak pandemi beres lah ya. Udah bisa dibilang beres. Akhirnya kita bisa nonton lagi. Akhirnya gitu ya. Setelah selama ini kita dikurung. Betul. Nah, kalau lu pertama kali lagi nonton konser setelah sekian lama diem di rumah, apa tuh? Konser apa lu? Java Jazz deh kalau nggak salah. Java Jazz ya? Java 2022 Jazz, ya? 2022. Banyak ya 2022 tuh. Kayak di akhir tahun tuh numpuk gitu. Ada Synchronize, terus Pesta Pora tuh. Itu yang ngehits ya? Yang ramai ya? Lumayan pecah tuh. Yang berdendang bergoyang itu viral ya. Wah, sedek-sedekan gitu ya. Sempit-sempitan. Sampai ada yang ricu ya? Iya, karena ricu juga. Baru mulai lagi kan konsernya. Jadi masih pada semangat nih, ayo kita berdendang dan bergoyang. Aduh, ini goyang kena orang lain. Iya, makanya. Ya. Berarti lo pertama kali lagi Java Jazz. Nah, tahun 2023 ini banyak juga nih. Start awal tahun tuh banyak. Udah ada kemarin tuh ada Dewa gitu kan. Oh iya, yang di Jis ya kalau nggak salah ya. Jis betul, Dewa. Terus Raisa di GBK juga itu dia. Terus sampai akhir tahun tuh banyak ada Bruno Major. Oh iya. Bruno Major, terus Daniel Caesar. Nah itu Daniel Caesar itu lagi hits lagunya tuh. Aduh jadi nyanyi. Nah ini dari banyak artis ini nih, yang mana kira-kira wishlist lu nih buat ditonton? Pokoknya Coldplay udah pasti. Coldplay. Berarti siap war nih. Siap war, udah semangat banget deh gue. Terus apa lagi ya? Sebenarnya cita-cita yang pengen banget gue nonton gitu. Chris Brown sih. Oh Chris Brown. Tapi belum ada lagi belum ada nih. Dulu tuh dia sempat mau kesini terus gagal juga. Jadi refund lah gitu. Banyakan gagal ya. Banyakan gagal. Chris Brown kalau ada. Terus apa lagi? Dari yang tadi Daniel Caesar atau apa gitu mungkin belum kali. Taylor Swift juga sebenarnya pengen sih. Taylor Swift tuh baru 2024 ya. 2024 tuh dia. 2024. Maret kan. Tapi war tiketnya juga kayak tahun ini deh. Oh gitu. Tapi 2024 bukan nyalon berarti dia. Nyalon jadi bukan dong, ini konser. Ada yang ngeramein dong. Nah, BTW kenapa sih lu pengen nonton Coldplay? Mungkin kenapa lu tertarik gitu? Emang apa aja tuh lagu apa yang lu tahu? Something Just Like This, Paradise, Up and Up. Oke. Banyak lah ya. Banyak ya. Oke. Kenapa sih pengen nonton Coldplay? Karena dia tuh kalau konser kan visual banget ya. Terus detailnya tuh diperhatiin banget gitu sama dia. Oke. Terus peduli lingkungan juga kan, dia selain ngadain konser yang besar ya, tadi dia ada campaign-nya gitu ya. Iya. Cuma sekedar konser doang gitu loh. Gua denger dia juga kayak nggak denger sih, lihat-lihat gitu ya. Jadi konsernya itu kayak misalkan panggungnya itu pakai panel surya. Nah gitu itu kan. dia kan keren ya. Iya. Terus kalau beli tiket pesawat juga katanya bukan yang jet pribadi kan, biasanya kalau artis sudah gue artis nih. Iya. Kan. Apalagi Coldplay ya, maksudnya artis besar kan. Besar, pakai jet, pakai buruk gitu. Cet sampai. Buruk atau? Dia pakai naga. Indosiar boleh disebut nih. Iya, edit ya. Gitu. Nah, kalau dia pakai pesawat komersial lah, jadinya masih tetap ya
merakyat kali ya, bisa dibilang ya gitu ya. Keren banget. Terus kalau dilihat juga cuplikan-cuplikan konsernya tuh memang visualnya megah ya, kayak lightingnya semuanya sky full of star banget gitu ya. Seru banget sih pasti. Terus yang buat dia menarik juga salah satunya kenapa yang buat tiketnya mahal. Jadi pas konsernya tuh dia ada apa kayak cello band gitu ya. Jadi kayak nyala-nyala, tapi itu diatur gitu loh. Diatur sama sistemnya dia. Iya, jadi nggak hanya kalau misalkan konser-konsernya kan cuma nyala-nyalain gitu ya. Tergantung orangnya. Kalau ini nggak ntar diatur sendiri. Jadi kayak wah keren lah pokoknya. Ya, nah mungkin bisa dilihat juga nanti referensi. Jadi kalau misalnya calo-calo yang bikin gelang sendiri itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Udah di setting kan? Nggak mungkin ya. Tapi kalau ada kayaknya menarik ya buat dipunyain. Jadi pengen ini jadi ide bisnis jualan. Nah itu dia. Aduh. Palsu tapi kan. Ya. Berarti siap nih untuk nge-war ya? Siap. Udah siapin budget udah. Oke. Siapin waktunya juga udah, siapin gadget semuanya yang dipunya udah juga. Kemarin kan sempat Blackpink tuh ya. War Blackpink. Power Blackpink tuh susah nggak dapetnya waktu itu? Susah, jadi dia tuh kan beda promotor ya. Justin Bieber sama Blackpink tuh beda promotor. Kalau promotornya Justin Bieber itu sama promotor sama Coldplay. Oke. Aku sih ngerasain waktu karena War sendiri ya, ngerasain bedanya War Justin Bieber sama Blackpink. Emang lebih teratur Justin Bieber sih. Kakak Entertainment ini lebih teratur lah. Yeah. Jadi ketika kita udah mau mendekati nih pembukaan pembelian tiketnya, pokoknya udah standby ya 10 menit sebelumnya. Kalau misalnya waktunya udah mulai, itu langsung cepat-cepat di-refresh. Oh gitu berarti tips and trick ya nih. Gitu ya. Jadi jangan nge-stone gitu mantengin ternyata nggak bisa, itu berarti kemungkinan gagal itu. Harus di-refresh. Oh, jadi pas sudah deket-deket kawan refresh. Nah, habis itu biasanya masuk ke waiting room nanti. Gitu ya. Jadi kayak ngantri untuk beli tiket. Udah gitu, kalau di waiting room nanti justru jangan di-refresh. Oh, kalau udah masuk udah berhasil dapat antrian nih. Iya, udah stay aja gitu. Stay aja karena di situ ada countdown-nya kan. Iya. Jadi sebelum beli tiket ada countdown-nya di waiting room. Itu jangan di-refresh. Nanti ketika countdown-nya udah habis, pasti langsung tuh keluar pilih tiket mana aja. Kan ada kategori-kategori kan. Nah, kalau misalnya pas dilihat kategori yang kita mau itu full book, tenang aja. Itu masih full book, masih di booking. Oh, berarti itu ada jangan panik gitu ya. Jangan panik. Itu masih full book, masih di booking, belum bayar. Terjual. Berarti kalau udah habis terjual tuh tulisannya sold out kan biasanya. Iya. Kalau full book itu masih dipesan paling ya mereka isi data. Oh gitu. iya. Kalau misalnya ada yang gagal bayar atau gagal isi data, bisa kita ambil tuh porsinya. Makanya itu cepat-cepat di refresh juga ketika udah mau pilih kategori. Kalau misalnya full book itu di refresh aja. Oh berarti kalau tadi udah masuk antrian terus bisa, baru kalau misalkan full book jangan cemas gitu, jangan langsung putus asa, refresh aja gitu. Harus semangat. Ikhtiar gitu ya. Ikhtiarnya di sana gitu. Nah itu di refresh, itu juga hitungan detik. Itu juga harus cepet-cepetan. Jadi ketika di refresh misalnya muncul lagi nih kita bisa milih, itu dalam hitungan detik bisa full book lagi gitu. Jadi emang harus. Kepernah banget lagi. Itu deg-degan sih. Tapi seru, sensasinya seru gitu. Akhirnya berhasil lah. Misalnya berhasil gitu ya udah isi data, KTP segala macam. Harus langsung bayar. Udah bayar, jadilah calo gitu langsung. Aku punya ini nih. WTS gitu langsung terbanyak ya. Lumayan ya untuk. Kepikiran nih ide bisnis ya. Itu dia. Nah kemarin Blackpink gimana nih experience-nya nih? Kan ini keberapa ya? Kedua ya? Apa ketiga ya? Apa? Blackpink Indo. Aku nggak tahu lagi. Kedua. Oh, kedua. Itu gimana tuh experience-nya? Waktu yang pertama aku nggak nonton sih. Kalau yang kedua ini sebenarnya awal-awal tuh agak susah juga sih ya ininya ya, website ya. Karena banyak yang beli kan. Jadi kayaknya itu nggak ada waiting room. Seingat aku kalau Blackpink itu nggak ada waiting room. Jadi langsung linknya kebuka untuk pembelian tiket. Itu langsung bisa pilih kategori. Tapi balik lagi sama kayak tadi, kalau misalnya full book,
tetap harus di refresh dan itu cepet-cepetan juga. Itu yang Blackpink juga sempat putus asa tuh aku kan. Aduh ini full book terus gitu, masih refresh nggak kebuka-buka. Akhirnya dapat. Terus pas nonton nih, experience-nya gimana nih? Waktu nonton Blackpink di dalam GBK ya. Karena Justin Bieber gagal. Jadi experience yang didapetin yang Blackpink itu juga amazed banget sih, maksudnya ribuan orang bawa light stick itu pink itu ya palu-palu gemes gitu ya. Palu-palu gemes gitu. Nah kayak gini nih. Kayak gini nih. Kerjaan kayak gitu. Kerjaan banyak banget kayak gini ya. Itu tuh kayak ribuan orang punya lightstick itu, terus nyanyi bareng-bareng. Jadi dia itu waktu masuk ke dalam itu kan ribuan orang ya. Ribuan orang sebelum Blackpink-nya keluar dikasih cuplikan-cuplikan gitu. Terus kita tuh nyanyi bareng gitu. Kebayang nggak? Karaokean. Iya sing-along gitu, kayak karaokean sama ribuan blinke gitu. Blinke. Itu seru banget. Terus ngeliat orang-orangnya yang pakai kostum ala-ala Blackpink. Waktu itu gitu. Pakai Blackpink juga. Blackpink dong. Bajunya pink, Fanta gitu, ngejrengnya. Itu seru sih. Terus ya itu si Blackpink-nya belum keluar, kita sing-along dulu nih bareng-bareng. Itu tuh suaranya masih kecil waktu itu. Jadi belum di. Jadi kayak. Wah. Jadi kalau misalnya itu kan masih cuplikan-cuplikan, terus kalau misalnya Blink-nya udah mau keluar, ada dinding gitu. Itu berarti mic-nya udah nyala tuh. Aba-aba gitu ya. Iya, terus langsung wah, heboh semuanya. Itu teriakan dari ribuan orang itu sih yang momen apa yang bikin goosebump gitu, bikin bulu kuduk merinding. Kalau udah fireworks ya udah ini dar. Lagu apa tuh waktu itu yang puas banget akhirnya dinyanyi ini lagu Kill gitu. This Love, Kill This Love, dar. Ya. Kalau kata temanku sih, aku nggak nonton ya. Kata temanku ada yang nonton. Dia padahal cowok gitu ya. Oh iya. Cowok, tapi dia ini sampai nonton Blackpink kayak mau nangis gitu. Iya, aku juga. Oh gitu sama juga ya ternyata. Goosebump gitu, terus kayak aku mau nangis ya, terharu, keren banget. Ada cewek-cewek sekeren ini. Emang keren banget ya? Keren banget. Maksudnya selain dia suaranya bagus, stabil, terus koreonya bagus banget, lightingnya semuanya sih 5 star. Tapi si Jennie tuh setinggi aku gak sih? Waduh. Jadi kebetulan cari peluangnya. Samping-sampingan ya. Iya. Nah itu dia tuh sampai ini loh, sampai berkaca-kaca gitu. Temen gue tuh sampai berkaca-kaca. Apalagi pas lagu ini, Telly. Gitu. Itu kayak. Itu iya sih, keren banget sih. Si Jennie-nya apalagi ya. Padahal dia kan gitu. Langsung disiapin nih ya. Nyanyi solonya itu bagus banget, dance-nya. Emang Jennie tuh punya aura sendiri deh kayaknya. Tapi emang fans banget sih aku sama Jennie. Iya kan. Kalau lu siapa? Semuanya sih. Semuanya. Semuanya benar-benar rata. Ini berarti tipikal Blinkers ya, itu kayak gitu. Biasanya orang-orang yang udah nge-idolin satu grup band, misalkan suka BTS gitu. Sukanya sama siapa? Aduh nggak bisa milih. Gitu. Biasanya gitu. Bingung sendiri. Tapi emang semuanya tuh keren, punya karakternya masing-masing gitu loh. Oke. Terus ada apa kayak plaster gitu ya katanya. Itu karena dia cedera. Katanya sih gara-gara olahraga terlalu bersemangat mungkin ya. Terus dia keseleo di mata. Keseleo kok di mata sih? Keseleo belek kan. Katanya kepleset, terus pelipisnya tuh kena meja atau gimana gitu. Oke. Berarti tahu banget ya gue. Iya, kayaknya udah PA kayaknya deh. Asisten pribadi. Personal asisten ya. Personal asisten deh kayaknya gue. Oke, berarti nanti udah siap-siap nih ya, mulai sekarang udah mulai nabung tadi ya. Buat Coldplay gitu sama apa Chris Brown tadi ya. Chris Brown nih, ayo dong promotor kalau ada. Ayo dong, siapa tahu Chris Brown nonton ini nih YouTube nih. Iya kan. Link di WA. Oh, oke. Kita buka dulu ya guys, link di WA. Oke. Banyak ya ternyata meme
Coldplay gitu. Hati-hati jangan kepleset tuh. Meme gitu ya. Oh, tadi hati-hati gitu ya. Meme. Gimana ya cara bacanya bener tuh? Meme. Oh, ini dari IDN Times. 9 meme Coldplay konser di Indonesia. Siap-siap war tiket. Demi war tiket anaknya rela ngelantarin gitu aja. Ntar dulu mama lagi war tiket. Astagfirullah. Janganlah kayak gitu guys. Bagi mama-mama yang, iya memang sih Coldplay artis impian gitu ya. Iya. Tapi anaknya diperhatiin gitu. Benar. Ya. Jangan ditelantarin. Jadi emang fans Coldplay tuh generasi kayak 80 akhir gak sih? Iya kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Apa semua kalangan deh kayaknya. Kayak anak-anak zaman sekarang juga zaman now lagi. Suka Coldplay juga sih, iya. Ada lagi, tiba-tiba sudah mau presale jangan sampai jadi jalan pintas. Akhirnya pinjol. Ya, itu dia tuh bahaya tuh. Waduh. Terus ketiga, memangnya Coldplay yang sekarang kenapa sih? Kenapa ya? Sekarang tuh kayak ngehits banget gitu. Orang-orang kayak teman-teman aku aja gitu ya, yang nggak tahu Coldplay itu jadinya kayak pengen nonton gitu. Mungkin FOMO karena FOMO kali ya. Ya, pas ditanyain lagu Coldplay yang ditahu apa? Fix You gitu. Kalau nggak Fix You di Yellow. Ya, remix gitu. Apalagi nih yang terakhir, semoga harga tiket termurah bisa dapetin view lumayan. Itu yang paling murah. Harga paling murah kan 800.000 ya. Itu di ujung banget, kayak hampir di belakang panggung. Betul, 800 juta sampai yang paling mahal 11 juta ya. 800.000, sorry kalau 800 juta mahal banget. Enggak, 11 juta. 11 juta ya, 11 juta. Itu yang kayaknya kayak kalau ini panggung kayak nontonnya. Iya gitu ya. Kayak di pojok banget ngapain gitu. Chris Martinnya kelihatan punggungnya saja gitu. Dengar suara doang. Iya. Nah, ini nih. Lu kan sering nonton konser, ya bisa dibilang sering lah ya. Kalau dibanding gua gitu, gua mah cuma nonton ya kali-kali doang gitu ya. Lu tapi nggak pernah ya? Terakhir Dewa sih. Oh, Dewa yang di Jis itu? Iya. Serius? Iya. Itu experience-nya gimana tuh? Nah, itu kan balik nanya nih gue jadi. Gak apa-apa. Kita kan sini terbuka. Oke. Itu gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin Dewa kan. Cuman karena mungkin di sana tuh juga ya lo ya? Bukan, karena cewek gue aja gitu. Oh gitu, aduh, bucin. Sebagai good boyfriend gitu. Oh gitu, lucu banget. Jadi ditemenin lah gitu, sendiri nanti dibawa pulang orang gitu kan. Oh iya benar. Harus dijagain lah, jagain. Nah terus mungkin karena jarang juga kayak gitu ya. Mungkin hanya sebatas dulu tuh nonton kayak paling pensi doang. Oh gitu. iya. Pas ketika sekalinya konser kayak, gitu loh. Mungkin kebawa orang-orang yang singelong gitu ya. Terus ada energi kayak auranya kayak gitu. Bikin merinding gitu loh. Kan merinding kan. Bener. Karena bebarengan gitu singelongnya sama ribuan orang tuh kan seru banget kan. Iya benar. Kayak jadinya tuh malah afternya tuh ya jadi kayak keinget-inget terus gitu loh. Iya, jadi gak bisa move on kan. Bener, berapa kayak sebulan gitu loh. Kayak ngeliatin mulu sebelum tuh kayak ini kemarin gitu. Gue termasuk dalam ribuan orang itu. Iya. Apalagi lu Blackpink ya? Iya. Keren banget lah. Ya. Nah, ini lu caranya tuh buat nyisihin tuh kira-kira gimana sih? Maksudnya buat menonton konser ke BM-an lu tuh lu ladenin kayak gimana gitu? Oh, kalau gue itu emang tiap bulan tuh pasti nyisihin. Oh, oke. Pakai pasti nyisihin ya. Okay. Jadi emang misalnya gajian itu disisihin buat investasi, terus nabung buat ya misal dana darurat dan lain-lain. Nah, sama buat entertain juga ada. Salah satunya itu. Betul. Buat konser. Oke. Terus tadi juga nggak asal, maksudnya lu nggak kalap juga ya. Maksudnya kayak kalau misalnya gue lihat Coldplay harganya 11 juta, gue nggak. Kalau misalnya gue nggak mampu, gue nggak akan beli dan pinjol gitu. Iya. Jadi nggak kalap kayak nggak FOMO juga. Maksudnya lu tahu apa yang lu mau. Betul. Gitu kan. Apa yang lu butuhin. Gak usah. Ini ada Coldplay. Ini ada Taylor Swift. Ada Daniel Caesar. Semuanya gue tonton. Enggak. Langsung jadinya broke gitu ya. Iya. Abis itu utang gue banyak ya. Gak bisa tidur dong. Kita pinjol ya. Makanya berarti buat Urban Squad juga berarti harus tadi ya. Jangan lupa buat nyisihin itu dari apa yang lu dapetin, apa pendapatan gitu. Jangan lupa proporsinya nih. Kalau menurut para ahli gitu ya, menurut artikel-artikel gitu biasanya secara sederhananya ya, nyisain itu 50% buat
kebutuhan hidup. Terus 20% lu buat saving, itu bisa buat diinvest juga tuh. Invest 30%-nya buat entertain sendiri. Karena entertainnya nggak cuma nonton konser juga bisa buat hangout, jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota. Iya kan. Karena memang tanpa tidak disadari, healing juga penting guys. Nah itu dia, daripada kita stres kerja kalau nggak healing mah. Iya, perlu healing, healingnya gitu. Nah, nih mau kasih tau juga nih ke Urban Squad kalian nih. Kalau tadi ke harga tiket tuh mulai 800.000 gitu sampai 11 juta 11 gitu. 11 juta itu di pangku Chris Martin kan? Di pangku Chris Martin. 11 juta. Terus kemudian Blackpink berapa? Sekitar berapa? 1,3 sih kalau gue. Kalau gue yang belinya waktu itu 1,3 semampunya gue ya. Iya, jangan dimaksain juga. Iya betul. Karena mahal nanti jadi beban. Sampai ada yang paling mahal kalau nggak salah 4 juta atau 5 juta gitu ya, 4,5 kali ya, 5 jutaan gitu kan. Nah, buat yang tadi udah gue bilang nggak penting healing gitu kan, tapi penting juga buat investasi gitu. Nah, salah satunya bisa juga tuh di Urban Town gitu kan. Iya. Nah, jadi Urban Town tuh ada 3 nih, ada Urban Town Serpong, ada Urban Town Karawang, ada Sudimara Forest Walk. Iya, banyak pilihannya, ada apartemen, ada landed house juga. Dan dari sana dari hasil-hasil yang dikumpulin ini setiap bulan, lu bisa investasiin ke sana karena di properti pun cenderung harganya bakal naik terus gitu loh. Iya, udah pasti ya itu kalau properti itu udah pasti naik. Betul. Jadi jangan lupa nih, boleh buat spend ke sana ke entertain, tapi jangan lupa juga proporsi untuk investasi tadi ataupun saving tetap dijaga juga guys. Bener banget. Jangan sampai kemakan gaya hidup lah. Iya. Utang. Iya. Ada juga meme gini, Coldplay manggung di Indonesia. Coldplay cuma sekali, investasi nanti lagi, beli rumah bisa kali gitu kan. Iya kan? Bener banget, kan? setuju. Betul. Nah pokoknya berarti buat Urban Squad sekalian, pokoknya yang mau war ya kita nggak masalah ya, war aja, tapi jangan lupa war juga buat unit di Urban Town. Oke, Urban Squad sekalian, makasih udah nemenin lagi nonton chit-chat kita ini berapa menit ya, lumayan lah ya. Nah ngalor ngidul ya tadi. Semoga yang mau war Coldplay bisa dapet dan yang war unit di Urban Town juga semoga masih kebagian ya. Benar ya, karena terbatas loh guys. Sampai kehabisan. Iya gitulah. Oke, mungkin kayak gitu aja kali ya. Oke, kita bye-bye dulu aja ke Thank you semuanya. Thank you. See you guys on the next Urban You Talk episode.